Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika Qiaoleng keluar dari aula, hatinya terlalu berat untuk ditambahkan. Patriark tidak langsung membalas dendam malam ini, membuktikan bahwa dia tidak hanyut oleh kemarahan. Tapi dari 3 perintah yang dikeluarkan oleh sang patriark, Qiaoleng merasakan tekad seperti besi untuk membalas dendam. Malam ini, aku memutuskan untuk mengungsi dari kota Yangku ini, yang berarti kematian lelaki tua itu membuat sang patriark mencium bahaya dan menyadari bahwa Nasuyi menakutkan. Putra Seribu Emas, kamu tidak bisa duduk diam, kota Yangku ini bukan wilayah keluarga Yu, jika kamu membalas malam ini, pasti akan ada korban. Patriark hanya bisa menanggung itu untuk saat ini. Dan perintah kedua dan ketiganya tidak diragukan lagi untuk merencanakan balas dendam. Kami akan bertemu dengan Gubernur Xiang Tianqiu dalam waktu setengah jam, kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan gubernur untuk berurusan dengan Suyi. Bagaimanapun, Suyi adalah milik Pangeran ke-6, dan gubernur adalah Pangeran kedua, yang dapat digunakan oleh Sang Patriark. Dan mudah dipahami bahwa Sang Patriark akan bertemu Pangeran ke-6 di Moyunlou besok siang, mungkin dengan imbalan semacam kondisi, memaksa Pangeran ke-6 meninggalkan Suyi. Qiaoleng memikirkan hal ini, dan hatinya membeku. Apakah ini kota dan strategi orang besar? Setengah suara, Qiaoleng menggelengkan kepalanya, tidak berani berpikir lagi, dan bertindak terburu-buru. Memang benar bahwa dia adalah seorang master seni bela diri, tetapi ketika menyangkut hal-hal besar seperti keluarga Yu, pangeran, dan gubernur, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pria, dan memang begitu. Sulit untuk mengubah apapun. 1/4 jam kemudian, tim milik keluarga Yu buru-buru meninggalkan kota Yangku dan bergegas menuju kota Gunzu dengan kecepatan penuh sementara malam yang gelap masih gelap. Setengah jam kemudian, kota Gonzu, istana gubernur. Xiang Tianqiu, yang sudah menerima berita itu, duduk di istana, minum teh dan menunggu. Dia agak kembung, dengan janggut abu-abu, tapi matanya setajam elang. Sebagai gubernur sebuah negara bagian, ia dapat disamakan dengan pejabat bawahan. Xiang Tianqiu sendiri adalah master tua seni bela diri tingkat ketiga. Tidak lama kemudian, Yu Baiting tiba, mengenakan jubah lengan panjang, dengan pohon willow yang mengalir. Xiang Tianqiu bangkit dan menyapanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa saudara Yu tidak bersantai di kota Yangku, mengapa dia kembali terburu-buru di tengah malam? Mungkinkah bahwa itu terjadi? Apa masalahnya? Yu Baiting tersenyum kecil, memang benar ada hal kecil yang terjadi, tapi aku di sini bukan untuk membicarakannya. Duduk dulu. Xiang Tianqiu hendak memerintahkan para pelayan untuk menyajikan teh, ketika Yu Baiting menghentikannya dan berkata, Tuan, Yu akan pergi setelah berbicara, tidak perlu repot. Xiang Tianqiu tertegun sejenak, lalu tersenyum, kalau begitu, Xiang Mou siap mendengarkan. Yu Baiting memikirkannya dan berkata langsung, aku akan bertemu Pangeran ke-6 di Menara Moyun besok siang. Pupil Xiang Tianqiu tiba-tiba menyempit, dan suasana di aula menjadi sedikit membosankan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, Kakak Yu datang terburu-buru larut malam, bukankah seharusnya membuat pernyataan denganku dan memilih untuk bergabung dengan kamp Pangeran ke-6? Tentu saja tidak. Yu Baiting berkata dengan ekspresi tenang, saya hanya ingin memanfaatkan Tuan Xiang untuk merundingkan syarat dengan Pangeran ke-6. Apa maksudmu? Xiang Tianqiu mengerutkan kening. Yu Baiting berkata dengan acuh tak acuh, hal kecil di sebelah Pangeran ke-6 menyinggung putriku dan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku berencana membiarkan Pangeran ke-6 melakukannya sendiri. Singkirkan hal kecil ini. Xiang Tianqiu berkata dengan terkejut, mungkinkah Pangeran ke-6 berencana untuk mengambil nyawa putrimu untuk memaksamu, kepala keluarga Yu, untuk bergabung dengan kampnya? Terlalu bodoh untuk melakukan itu. Yu Baiting menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran ke-6, tetapi karena hal seperti itu telah terjadi, itu harus diselesaikan. Xiang Tianqiu terdiam sesaat, matanya penuh arti, dan berkata, Saudara Yu, jika Anda mendukung Pangeran kedua,
saya meyakinkan Tian Qiu bahwa Anda tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Itu bisa membuat pangeran ke-6 dan bawahannya tidak berani main-main. Yu Baiting menghindari menjawab, mengatakan, Tuan Xiang terlalu tidak sabar, saya ingin makan satu gigitan pada satu waktu, dan jalan harus berjalan selangkah demi selangkah, saya percaya, Anda juga tidak boleh. Saya harap keluarga Yu saya akan berdiri di sisi pangeran ke-6, kan? Xiang Tianqiu tertawa dan berkata, Saudara Yu, jangan khawatir, jika pangeran ke-6 tidak setuju untuk menyelesaikan hal kecil itu besok, Xiang Mou tidak akan setuju. Yu Baiting segera berdiri dan berkata, jika Anda mengatakan ini kepada Tuan Xiang, Yu akan lega dan pergi. Lagi pula, bergegas pergi. Melihatnya pergi, Xiang Tianqiu merenung, sepertinya bawahan di sebelah pangeran ke-6 telah benar-benar membuat orang tua Yu Baiting ini benar-benar marah, jika tidak, sebelum pesta teh dimulai, bagaimana dia bisa datang untuk bertemu denganku? Segera, Xiang Tianqiu tertawa, tidak apa-apa, kamu Yu Baiting selalu ingin tetap netral dan tidak saling membantu, tetapi setelah kejadian ini, bisakah kamu tetap tidak membuat pernyataan yang jelas? Ayah. Tiba-tiba, seorang pria muda berjubah perak masuk, dengan alis pedang dan mata bintang, rambut megah dan penampilan bermartabat. Xiang Ming. Putra Xiang Tianqiu, Gubernur Gunzu. Murid tertutup dari Wang Jianchong, wakil kepala istana dari Akademi Tianyuan, dan seorang pria dari generasi muda di kota Gunzu. Melihat Xiang Ming masuk, Xiang Tianqiu seperti melihat dirinya sendiri ketika masih muda, matanya melembut, dan dia berkata, ini sudah larut malam, bagaimana bisa kamu masih belum tidur? Xiang Ming berbisik, ayah, terakhir kali aku katakan bahwa aku ingin menikahi adik perempuanku, Wen Lingzhao, sebagai istriku. Xiang Tianqiu sedikit mengernyit dan menghela nafas pelan, terakhir kali saya meminta seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Zhuge King, selama Wen Lingzhao bersedia, saya secara pribadi akan maju dan membantunya membubarkan pernikahan pada tubuhnya. Tapi seperti yang Anda tahu, Wen Lingzhao menolak. Dia telah melihat Wen Lingzhao dari kejauhan, dan dia memang wanita dengan kecantikan tiada taraf dan kecantikan yang tak terlukiskan. Yang langka adalah dia juga sangat berbakat. Saya memiliki beberapa masalah dengan identitas saya, dia sudah menjadi istri orang lain. Meskipun hanya seorang istri nominal, ini adalah masalah reputasi, yang membuat Xiang Tianqiu merasa sedikit bertentangan. Xiang Ming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, saya ingin mengundang orang tua suster muda Lingzhao untuk pergi ke kota Gunzu sebagai tamu, dan menjelaskan kepada mereka secara langsung. Yang terbaik adalah menyelesaikan pernikahan pada Sister Lingzhao. Xiang Tianqiu mendengus, itu hanya seorang wanita, apakah itu sepadan dengan obsesimu? Xiang Ming tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata dengan ekspresi tegas, tolong juga tolong ayah. Xiang Tianqiu memasang ekspresi muram sebelum berkata, aku bisa menjanjikan ini padamu, tapi kamu juga harus menjanjikan dua syarat. Xiang Mingqi berkata, tolong juga minta ayah untuk mengungkapkannya. Yang pertama, bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk menikahi Wen Lingzhao, dalam kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi selirmu. Xiang Tianqiu berkata dengan sungguh-sungguh, kedua, tidak akan lama lagi aku akan mengundurkan diri sebagai gubernur Gunzu dan pergi ke ibu kota Giok untuk membantu pangeran kedua. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan pergi ke ibu kota Giok dan tinggal bersama pangeran kedua untuk melakukan sesuatu. Setelah mendengarkan, Xiang Ming terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, ayah, janji. Xiang Tianqiu mengangguk dan melambai, tidurlah. Penginapan Ruik Xiang. Sampai subuh, tidak ada yang terjadi. Ini membuat Cha Jin, yang tidak tidur nyenyak sepanjang malam, lega, tetapi juga sedikit bingung. Keluarga Yu adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di Gangzu. Berkemaslah, kami akan segera berangkat ke kota Gunzu. Sui sudah bangun, meregangkan pinggangnya, membuka jendela, dan embusan angin segar menyinari tubuhnya dengan cahaya pagi, membuat orang merasa santai dan bahagia. Cha Jin buru-buru bangkit dari tempat tidur, menyingsingkan lengan bajunya, dan menyiapkan persediaan untuk Sui, lalu keluar dan memesan penginapan untuk menyiapkan makanan.
Saya harus mengatakan bahwa dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan peran pelayan. Saya tidak tahu apakah itu keberhasilan Sui dalam pelatihan, atau karena suasana hatinya telah berubah secara diam-diam. Setelah makan, ketika dia berjalan keluar dari penginapan, Sui secara tidak sengaja melihat sebuah kereta menunggu di sana. Chen Jinlong keluar dari tidak jauh, dan berkata dengan cemas, "Saudara Su, saya sudah lama menunggu di sini." Sui menunjuk kereta dan berkata, "Apa yang kamu persiapkan?" Chen Jinlong buru-buru berkata, "Tepat, tetapi sebelum berangkat ke kota Gunzu, ada satu hal yang perlu saya minta maaf kepada Anda." Sui mengangkat alisnya dan berkata, "Maaf." Chen Jinlong berkata dengan getir, "Tadi malam, saya dipaksa oleh seorang master seni bela diri dan membocorkan beberapa hal yang berkaitan dengan Brother Su. Saya gelisah, jadi saya tidak berani menyembunyikannya, dan saya sedang menunggu di sini pagi ini, hanya meminta maaf dan pengertian kepada saudara Su." Sui tertegun sejenak, dan berkata, "Tidak heran Kiao Leng dan lelaki tua itu sepertinya tahu latar belakangku ketika mereka melihatku." Chen Jinlong berkeringat dingin dan berkata dengan suara gemetar, "Saudara Su, Anda tahu bahwa basis kultivasi saya dangkal. Setelah dipaksa pada waktu itu, saya tidak berani." "Oke, tidak perlu menyebutkan ini." Su Yi melambai. Chen Jinlong segera merasa lega, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Saudara Su, tolong, jika Anda naik kereta, Anda dapat mencapai kota Gunzu dalam waktu kurang dari 2 jam. Segera, mereka berangkat dengan kereta dan meninggalkan kota Yangku. Saudara Su, apakah Anda punya tempat tinggal setelah tiba di kota Gunzu?" Di perjalanan, Chen Jinlong bertanya dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa Sui sepertinya tidak menolaknya, dia juga tidak agresif, jadi dia berani bertanya. Sui menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu tahu penginapan mana di kota yang paling nyaman untuk ditinggali?" Chen Jinlong berkata, "Tidak peduli seberapa bagus sebuah penginapan, pasti akan ramai dan ramai. Jika Kakak Su tidak keberatan, kamu bisa tinggal di rumah yang dibeli oleh keluargaku. Rumah besar. Rumahmu." Sui mengangkat alisnya. Chen Jinlong menjelaskan, "Ayahku membeli beberapa rumah besar di kota Gunzu pada tahun-tahun awal, dan mereka telah menganggur, di antaranya ada rumah besar bernama Sushiju. Halamannya adalah yang paling sepi. Jika saudara Su tidak menyukainya, Anda dapat tinggal di dalamnya saat Anda tiba di kota Gunzu." Sui memikirkannya, mengeluarkan setumpuk uang kertas perak dan menyerahkannya, "Baiklah, kamu bawa aku ke mansion itu, aku akan membayar sewamu, ini ambil uang kertasnya dulu." Chen Jinlong buru-buru menolak, "Saudara Su, bukankah ini agak aneh? Kita semua pernah berlatih di King He Sword Mansion sebelumnya, dan kita dianggap keluarga yang sama, bagaimana saya bisa malu? Uang Anda. Ambillah." Sui sedikit mengernyit. Chen Jinlong gemetar, dan buru-buru mengambil uang kertas perak, tetapi dia menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, Sui ini sama sekali tidak memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Hanya berbicara seperti ini, 2 jam kemudian, di kejauhan, Anda sudah dapat melihat garis besar kota yang megah dan besar. Kota Gonzu. Sejak zaman kuno, kota ini dikenal sebagai ibu kota ribuan danau. Di antara kota-kota di Dazu, skala dan kemakmuran kota Gonzu cukup untuk masuk dalam 10 besar. Jika Kabupaten Yunhei adalah kepercayaan dari sebuah kabupaten, maka kota Gunzu adalah pusat dari 6 kabupaten di Gunzu. Ada perbedaan dunia di antara keduanya. Kota Gonzu terjalin dengan kekuatan besar dan kecil, tetapi hanya ada 8 kekuatan teratas. Istana Gubernur, Akademi Tianyuan, Tentara Skala Merah, dan 5 keluarga teratas. Di antara mereka, kantor gubernur mewakili pengadilan Zhou Agung dan mengontrol kekuasaan 6 kabupaten di Gunzu. Tianyuan Suegong adalah salah satu dari 10 istana universitas di Dazhou. Tentara Skala Merah dikendalikan oleh Yungwang Housen Jiusong dan ditempatkan di sebuah kamp 30 mil barat daya kota Gunzu. 5 keluarga teratas adalah Zhao, Yu, Bai, Zheng dan Sue. Masing-masing dari 5 keluarga bangsawan ini seperti raksasa, dengan kekuatan dan otoritas yang besar, dan dapat sejajar dengan istana gubernur. Gerbang kota Gonzu.
Ada orang datang dan pergi kemana-mana, ada pedagang dan pion, dan ada pejuang yang terburu-buru. Su Yi dan Cha Jin turun dari kereta dan menuju gerbang kota di bawah kepemimpinan Chen Jinlong. Begitu saya memasuki gerbang kota, ada suara keras. Saat Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat bahwa jalanannya luas dan bersih. Ini layak menjadi ibu kota negara bagian dan pusat 6 kabupaten. Hanya dalam waktu singkat, Su Yi benar-benar melihat beberapa karakter dengan suasana tingkat master di jalan ini. Meski sekilas, menghilang ke lautan luas manusia, tapi sudah luar biasa. Lagi pula, di dunia ini, tuan seperti naga, dan di tempat-tempat seperti Kabupaten Yunhe, hanya segelintir orang yang memiliki warisan seperti itu. Tapi di kota Gunzu ini, jelas berbeda. Kota ini memiliki sumber daya yang dapat memuaskan budidaya para master, seperti lautan, menarik master dari 6 kabupaten Gunzu untuk datang satu demi satu. Saudara Su, setelah 3 jalan dan gang, itu adalah tempat tinggal Soseki. Dalam perjalanan, Chen Jinlong berkata dengan cepat. Dia jelas juga sangat bersemangat, lagi pula, ini adalah kota Gonzu, yang sangat makmur, jauh dari sebanding dengan kota Kabupaten Yunhe. Sepanjang jalan, Su Yi memperhatikan banyak toko dewa dan toko ramuan, dan bahkan toko yang berspesialisasi dalam penjualan kulit dan daging monster. Prajurit dengan pisau dan pedang terlihat di mana-mana. Su Yi bertanya, kemana saya harus pergi jika saya ingin menjual dan membeli ramuan dan bahan spiritual? Paviliun Batu Emas. Chen Jinlong berkata tanpa ragu, ini adalah salah satu dari sedikit bisnis top di kota Gunzu, toko-tokonya ada di seluruh wilayah Dazu, dikatakan bahwa bos di belakangnya adalah kota Yujing. Satu dari petinggi misterius, bisa disebut tangan dan mata ke langit. Setelah jeda, matanya menunjukkan tatapan kerinduan, paviliun batu emas diketahui berisi harta langka dari 4 lautan, dan itu adalah rumah bagi hal-hal spiritual dari 8 hutan belantara. Anda bahkan dapat membeli obat-obatan spiritual dan bahan-bahan spiritual yang cocok untuk budidaya sekte bela diri bawaan. Pokoknya, selama itu berhubungan dengan latihan, pergilah ke paviliun batu emas. Su Yi mengangguk dan mengingat nama itu. Cha Jin tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, Tuan, ada banyak bisnis paviliun Jinsi di banyak kota besar Wei kita. Di belakangnya, mungkin ada kekuatan kultivasi yang sangat kuat. Hanya saja hampir tidak ada yang tahu di mana kekuatan kultivasi ini suci. Su Yi terkejut. Kemampuan untuk memperluas bisnis dari Dazu ke wilayah Dawei memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pasukan biasa. Saat mereka berjalan dan mengobrol, tiba-tiba terdengar suara yang berani dan kasar. Tuan muda, Nona, Anda telah datang ke kota Gunzu. Tidak jauh dari sana, seorang pria berjanggut dengan sosok tinggi dan pedang besar di punggungnya datang, dengan sedikit kejutan di pipinya yang kokoh. Sering. Cha Jin terkejut, ternyata itu kamu. Su Yi menggoda, apakah kamu tidak dalam masalah lagi kali ini? Orang yang sering lewat tiba-tiba merasa malu, mengepalkan tangannya dan berkata, Chang Mou selalu merasa bersalah dan bersyukur atas apa yang terjadi terakhir kali, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Chen Jinlong berdiri dengan hati-hati di satu sisi, hatinya bergemuruh, dia tidak bisa membayangkan bagaimana master yang begitu kuat bisa begitu menghormati Su Yi. Oke, apa yang terjadi terakhir kali telah berlalu, jadi jangan menyebutkannya lagi. Su Yi berkata, dan berjalan ke kejauhan dengan tangan di belakang. Ti Jin buru-buru mengikuti. Orang yang sering lewat tinggal sebentar, lalu menggelengkan kepala tak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Su Yi tidak ingin terlibat dalam dirinya sendiri? Bagaimanapun, kebaikan ini harus dibalas, kalau tidak, wajah apa yang harus saya temui setelah saya sering berkunjung? Sering lewat. Tidak lama setelah itu, sebuah kereta berhenti di samping orang yang sering lewat. Tirai kereta diangkat, menampakkan wajah cantik nan rupawan. King Jin. Melihat orang yang sering lewat, senyum muncul di matanya yang seperti pedang, dan berkata, kakak senior, lama tidak bertemu. Orang yang sering lewat juga tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, sudah setahun sejak kamu turun gunung sampai sekarang. King Jin menyapa, naik bas, yang mulia masih menunggu,
kita akan mengobrol dengan baik ketika kita tiba di tempat itu. Bagus. Orang yang sering lewat dengan senang hati setuju. Keluarga Zeng. Salah satu dari 5 keluarga teratas di kota Gunzu. Di istana yang megah, Zhou Zili merenung, Paman Biao, menurutmu mengapa Yu Baiting tiba-tiba memilih untuk menemuiku di Menara Moyun? Di posisi yang berlawanan, duduk adalah Zeng Tianhe, patriark klan Zeng, dan ibu Zhou Zili adalah sepupu. Namun, hanya sedikit orang di seluruh kota Gangzhou yang tahu tentang hubungan ini. Alasannya adalah ibu Zhou Zili hanyalah salah satu dari banyak selir di sekitar Kaisar Zhou saat ini, statusnya tidak tinggi, dan pengaruhnya bahkan tidak sebaik putranya. Selain fakta bahwa Kaisar Zhou kejam dalam perilakunya, dan dia paling takut dengan kerabat asing yang ikut campur dalam politik, keluarga Zeng tidak pernah berani berpura-pura menjadi kerabat keluarga kekaisaran. Yu Baiting, orang tua ini, memiliki rasa pemerintahan yang dalam, emosinya tidak dapat dibedakan, dan pikirannya paling sulit ditebak. Zeng Tianhe merenungkan, namun, karena dia bersedia bertemu dengan Anda, Yang Mulia adalah kesempatan yang bagus. Yang Mulia mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk menang, jika Anda bisa mendapatkannya dengan dukungan dari keluarga Yu, pesta teh dalam 10 hari pasti akan memberimu kesempatan menang yang lebih baik. Dia gemuk dan kaya, dengan kumis, seperti orang kaya biasa. Zhou Zili mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi ke Menara Moyun nanti untuk menemui pimpinan keluarga Yu." Omong-omong, ada suara langkah kaki di luar aula. Seorang pejalan kaki biasa yang cantik dan tinggi berjalan masuk. Wajah Zhou Zili menunjukkan kegembiraan, bangkit dan menyapa, "Tuan, apakah ini seniormu?" Wisatawan yang sering bepergian mengepalkan tangan sedikit dan berkata, "Wisatawan yang sering bepergian, saya telah melihat Yang Mulia ke-6." King Jin memperkenalkan di satu sisi. Trio master biasa di dunia, bukanlah lawan dari kakak senior Chang. Dalam hal senioritas, Anda harus dipanggil Sibo. Kata-kata dengan hormat. "Tuan Chang, tolong cepat datang." Zhou Zili tergerak, dan hatinya menjadi semakin bahagia. Ketika dia meninggalkan Kabupaten Yunhe, King Jin berkata bahwa sektenya akan mengirim seseorang untuk membantunya. Saat itu, dia masih berspekulasi, siapa yang akan datang. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi dia sebenarnya adalah figur teratas dari seni bela diri tingkat kedua, dan tuannya adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi Qianlong Jianzong, pria sejati pinus api. Sebagai keturunan Kaisar Zhou saat ini, Zhou Zili secara alami jelas, betapa terlepasnya identitas orang asli Huosong, ini adalah dewa tanah asli yang budidayanya telah melampaui 4 alam seni bela diri di atas. Zeng Tianhe juga gelisah, melangkah maju untuk menyambutnya dengan kagum, dan berkata, "Ternyata itu adalah Master Sekte Pedang Qianlong, Zeng Tianhe tersayang, yang telah melihat Master Chang Xianxi." King Jin memperkenalkan identitas Zeng Tianhe kepada orang yang sering lewat. Orang yang sering lewat mengepalkan tangan dan berkata, "Patriark Zeng, jangan sopan, Chang tidak tahan dengan gelar Xianxi." Segera, semua orang duduk. "Kakak Chang, Anda tiba 2 hari lebih lambat dari waktu yang tertera di surat. Mungkinkah ada sesuatu yang menunda perjalanan Anda?" King Jin bertanya dengan lembut. Orang yang sering lewat menghela nafas, tetapi tidak menyembunyikannya, dan berkata, "Beberapa kecelakaan memang terjadi di jalan. Sehari sebelum kemarin, saya menemukan api merah di gunung yang dalam." Mata biru binatang buas, melihat kegembiraan pemburu, mencoba menangkap binatang buas ini. Berbicara, dia bertemu dengan api merah dan binatang bermata biru di jalan, dan dikejar dan dibunuh oleh Hua Lianxiu, Ji Changhe, dan Yin Tong. Mengatakan. Semua orang terkejut dan wajah mereka berubah. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa api merah dan binatang bermata giok adalah monster tingkat 9, sebanding dengan Grandmaster di alam tingkat ke-5. Alangkah menakjubkannya bahwa pengunjung yang sering datang berani berburu dan membunuh binatang buas ini. Meskipun pada akhirnya dia kalah, keberaniannya patut diacungi jempol. Dan ketika mereka mengetahui bahwa orang yang sering lewat dikejar oleh Hua Lianxiu dan ketiganya, Zhou Zili dan King Jin sama-sama memiliki kabut di wajah mereka. Karena ketiga tuan ini semuanya adalah murid pangeran ketiga.
Zhou Zili berkata dengan marah, saya tidak menyangka bahwa saudara ketiga akan begitu berani dan berani melakukan sesuatu pada Tuan Chang, bukankah dia takut membuat Huo Song Renren marah? Yang mulia, aturan Qianlong Jianzong adalah begitu Anda memasuki dunia, semuanya mengikuti aturan dunia. Orang yang sering lewat merenungkan, terlebih lagi, Tuan dari Yang Mulia ketiga adalah wakil raja dari Sekte Pedang Qianlong saya. Dia pasti telah mendapatkannya sebelumnya. Berita, saya mendengar bahwa saya ingin membantu Yang Mulia, jadi saya mengirim seseorang untuk membunuhnya di tengah jalan. Qianlong Jianzong adalah tempat latihan suci pertama di Dazu, yang tampaknya berada di luar dunia. Hanya orang yang sering lewat dan King Jin yang tahu bahwa tokoh-tokoh besar di Sekte Pedang Qianlong terkait erat dengan keluarga Kerajaan Agung Zhou. Misalnya, penguasa Pangeran ke-6 adalah Penatua Paviliun dan Zhang dari Sekte Pedang Qianlong, dan murid keempat dari Huo Song yang asli. Misalnya, penguasa tiga pangeran adalah wakil Raja Qianlong Jianzong, untuk bercinta. Meskipun dia mengatakan itu, Zhou Zili tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Baru kemudian dia tahu bahwa saudara kedua dan saudara ketiga mungkin telah bergabung dan menganggapnya sebagai saudara keenam. Untuk musuh. King Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak senior, bagaimana kamu bisa lolos dari pengejaran Hua Lianxiu? Ekspresi orang yang sering lewat tiba-tiba menjadi aneh, dan berkata, omong-omong, alasan mengapa saya bisa bertahan pada saat itu sepenuhnya berkat seorang pemuda misterius yang tidak bisa melihat sejarah. Menyelamatkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.